wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching modul 2.3. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Titi Wahyuni sebagai observer, kemudian Pak Idris sebagai coach dan Wika sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah Sehat ya. selalu. Hari Ibu ini- gimana? Oh, alhamdulillah baik juga. Hari ini kita ada praktek coaching ya Bapak Iya, ya? iya Ibu, saya akan meng-coach rekan Oke. Ika. Bu Ika ya. Iya. Sebelum coaching saya akan bertanya-tanya dulu ya, karena di sini saya sebagai observer. Iya. Saya akan bertanya-tanya dulu mengenai kegiatan coaching. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh Ibu. Oke, yang pertama bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Untuk rubrik penilaian kegiatan coaching kali ini kan coaching ke alur Tirta Ibu ya, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian aksinya. Nah itu dari sana itu yang apa yang akan dilaksanakan penilaian dari alur Tirta tersebut. Oke. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan untuk coaching kali ini adalah tentang pertanyaan berbobotnya Bu. Pertanyaan Iya, berbobot. dari kompetensi Oke. itu pertanyaan berbobot. Bagian kompetensi coaching yang akan spesifik Bapak kembangkan adalah yang mengembangkan pertanyaan berbobot. Terus indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Untuk ininya spesifik Bu ya, dari pertanyaan berbobot ini Ya. yang saya ingin ini adalah menggunakan kata kunci Bu, penggunaan kata kunci yang coach sebutkan. Sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot itu Bu yang saya ingin kembangkan gitu dari sananya. Ingin mengembangkan kata-kata yang berbobot ya, pertanyaan berbobot. Oke, cukup pertanyaannya. Silakan Bapak melakukan praktek coaching dengan Bu Ika. Terima kasih Bu. Izin Bu memanggil Bu Ika. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai Bu ya? Ya, silakan Pak. Masuk. Ya. Waalaikumsalam Pak Idris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetapi masih ini nih Pak lagi ada ganjalan hati. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi sekarang ada yang perlu kita obrolkan Bu ya. Pak, makanya kemarin saya menghubungi Bapak Oh, ya iya, minta iya. janjian. Gitu ya, Pak, mohon waktunya Alhamdulillah ya Pak. iya, alhamdulillah Iya. bisa bertemu saat Betul ya, ini Pak. Bu ya. Betul. Terus apa Ibu agenda apa yang mau Ibu obrolkan? Tentang Sekarang. ini Pak, jadi di sekolah kami itu kan sudah melaksanakan PAS ya Pak. Nah, nilai-nilainya itu di luar harapan saya begitu. Nilai-nilai. Jadi kalau nilai-nilai harian PH, PTS itu bagus-bagus Pak. Jadi kan saya udah pede nih, nilainya akan bagus juga PAS. Iya. Nah pas kemarin karena kita CBT itu hari Senin siangnya udah ada kan, Senin pagi mapel IPA, siangnya itu udah ada nilainya lah. Pas saya lihat, waduh ini banyak yang di bawah KKN, jadi kecewa saya, jadi kepikiran Pak sampai sekarang. Oh, Itu gitu. mungkin Pak ya yang nanti Jadi, akan saya curhatkan. Jadi nilai PAS itu tidak sesuai yang diharapkan Bu ya. Betul. Padahal melihat keseharian Betul. nilai-nilai mereka itu bagus Bu ya. Betul, nah kan jadi saya kecewa ya, berharap mungkin terlalu Iya, iya. Kemudian tujuannya Bu apa yang akan kita capai nih dari obrolan ini? Betul Pak, saya sih berharap nanti ke depannya ketika setiap anak melakukan penilaian baik PH, PTS, PAS, mereka bisa nilainya tuh stabil begitu ya Pak, Iya. tetap di atas KKN gitu, banyak gitu, walaupun ya wajar mungkin ada beberapa yang di bawah KKN sedikit, tapi ini kemarin tuh itu banyak Pak. Iya, iya. Nah itu mungkin kedepannya saya Di bawah. mudah-mudahan ya Pak dari obrolan kita tuh inilah bisa ada solusi gitu Iya, kedepannya iya. di pembelajaran ke depan nilai Nah, anak-anak bagus. Jadi pengennya nanti mereka itu stabil Bu ya dalam Itu, penilaian Pak, baik betul, harian maupun betul. PAS. Kira-kira Bu apa
sehingga kejadian seperti ini nih, nilai PAS-nya tidak diharap. Itu ada hal-hal yang pengaruhi enggak, Bu? Nah, Pak, jadi saya karena waduh pas lihat itu langsung agak kecewa gitu. Terus banyak murid juga kan yang datang ke ruang guru langsung nanyain nilai. Saya nggak langsung menyampaikan nilai, tapi saya tanya dulu, kira-kira kenapa nih sekarang tuh banyak yang di bawah KKM, walaupun nggak di bawah, itu yang biasanya pernah 190 itu di angka 80 gitu. Saya tanya-tanya, ternyata mereka pertama memang materinya banyak, Pak, namanya PAS. Ini kan yang saya pegang itu jenjang 7 dan 8. Ini yang 8 itu alhamdulillah nilainya stabil. Kalau yang 7 ini mungkin mereka masih adaptasi juga. Materinya 5 bab. Nah, di kelas 7 semester 1 ini pas banget ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya. Sedangkan mereka, Bunda ini pelajaran IPA kayaknya beda banget. Nah, di SD kan mudah, itu di SMP gitu ya. Jadi mereka ada yang menyampaikan adaptasi. Kemudian ada juga yang bilang persiapannya kurang karena sepekan sebelumnya kalau di sekolah kami ada ujian tahfiz. Nah, ujian tahfiz ini sangat menguras juga kan, harus target hafalannya harus benar-benar tercapai. Jadi mereka kurang persiapan untuk PAS-nya karena sepekan sebelumnya malah itu ngejar tahfiz. Ada juga yang menyampaikan itu, Pak. Jadi sekarang yang pengaruh itu tadi udah diketahui dari anak-anak, Bu ya? Iya betul, saya ngobrol langsung sih, Pak, gitu. Yang pertama mereka bilang materinya terlalu banyak. Kemudian, karena itu sudah saya kasih kisi-kisi detail. Jadi, berdasarkan kesepakatan NGP untuk PAS ini kita detail ini deh, kisi-kisinya lebih detail. Kalau dulu bab ini selalu lebih detail. Kan saya makin pede udah dikasih kisi-kisi lebih detail gitu. Ternyata Pak gitu. Terus yang kedua persiapan juga, Bu ya. Terus apa Ibu punya gagasan, Bu, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, seperti tadi materi yang terlalu banyak untuk anak-anak, kemudian ada persiapannya kurang, mungkin Ibu bisa. Saya jadi kepikiran sih, Pak, kalau untuk kelas 8 itu kan saya sudah membuat identifikasi gaya belajar murid. Kelas 8 apalagi sebenarnya 6 bab, lebih banyak lagi dibanding kelas 7 ini 5 bab. Nah, tetapi mungkin karena di awal saya sudah membuat identifikasi gaya belajar mereka, ada yang audio visual, kinestetik dan lain-lain. Jadi ketika pembelajaran saya kan membuat RPP-nya juga menyesuaikan dengan mayoritas mereka yang ini ya, gaya belajar mereka gitu. Jadi mungkin mereka lebih menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan kan lebih bermakna. Kalau sudah bermakna, jangka panjang memorinya ya, materi-materi kan lebih kuat, sehingga ketika mengerjakan soal mungkin lebih ingat gitu. Nah, untuk kelas 7 ini memang saya lupa itu, belum sempat. Di awal tuh belum sempat saya mendiagnosis apa tuh namanya gaya belajar mereka. Itu benar-benar lupa. Jadi ya disamaratakan aja semua di ini kan ya. Bahkan saya tidak tahu kelas ini dominannya mana, kan belum tahu karena belum diagnosis. Nah, itu mungkin saya mau juga menerapkan nih ya ke kelas 7, membuat diagnostik itu apa gaya belajar. Kemudian untuk itu persiapan yang mereka bilang bahwa itu kurang. Betul, Pak, jadi di sekolah kami kan memang agenda padat banget. Itu dari mulai bangun jam 3 subuh gitu. Tahajud, terus tahfiz itu subuh gitu ya. Kemudian masuk sekolah sampai pagi, baru masuk. Siang juga ada agenda, ada yang bimbel, ada yang ekskul, ada yang macam-macam itu ya, Pak. Ba'da asar tahfiz lagi, ba'da maghrib taklim dan lain-lain, memang padat. Nah, mungkin saya sebagai guru mapel juga berkewajiban untuk menguatkan mereka tentang pentingnya manajemen waktu. Jadi seperti itu, Pak. Memang itu sudah disampaikan pada saat fantastik ya, di sekolah kami ada pengenalan masa orientasi murid baru itu tentang ada belajar, ada terhadap guru, manajemen waktu dan lain-lain, itu sudah disampaikan. Di asrama juga sudah disampaikan, tapi memang mungkin saya jadi kepikiran, nah ini namanya anak-anak, anak yang lulus SD ya, baru lulus SD, boarding gitu, harus sering penguatan, termasuk dari saya guru kelasnya, mungkin harus dikuatkan juga pentingnya manajemen waktu. Berbeda mungkin dulu ketika di rumah kan ada umi abinya yang mengingatkan,
bahkan mungkin mengatur jadwal apa gitu. Kalau di sini kan mandiri. Nah saya memang selama kemarin itu ya lupa gitu, jadi tidak menguatkan bab pengaturan waktu gitu ya, belajar itu mungkin Pak, biar anak-anak bisa lebih memanage waktu lagi, persiapan juga nggak misalkan fokus aja ke tahfiz. Ini juga mudah-mudahan bisa seimbang ya kalau mereka sudah sadar bahwa penting nih memanage waktu, begitu mungkin ya Pak. Iya, ini kan di sini Ibu dua Bu ya yang Ibu siapkan. Kira-kira mana dulu Bu yang waktu cepat ini Ibu laksanakan apa? Identifikasi untuk gaya belajar mereka, Betul. atau yang kedua manajemen waktu? Nah ini kan Pak, semester ini mah sudah selesai ya. Oh iya. Jadi ini insya Allah rencananya memang dilaksanakan di tahun aja semester depan. Semester depan. Berarti insya Allah pas awal bertemu saya mau yang pertama dulu deh Pak, mendiagnostik gaya belajar dulu. Nah kalau sudah itu kan membuat RPP ketika pembelajaran, baru setiap pembelajaran insya Allah saya selipkan tadi penguatan tentang manajemen waktu, begitu Pak. Mudah-mudahan tercapai Bu ya. Iya Pak, terus saya siapa yang nih, Pak, siapa yang masih ini siapa yang bisa mendukung ini Bu? Iya betul. Jadi untuk yang tadi ya Pak, asesmen diagnostik itu mungkin saya nanti konsultasi ke guru BK juga ya. Biasanya kan teman-teman guru BK itu banyak instrumen ya. Barangkali untuk jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA beda instrumen untuk pengecekan gaya belajar kan saya nggak paham juga, tapi teman-teman BK kan pasti paham banget. Nanti saya konsultasi mungkin ya. Kemudian di kami itu setiap anak tidak megang HP Pak, tidak boleh. Jadi tidak boleh, sehingga untuk asesmen diagnostik kalau memang ingin online, saya juga berarti harus konsultasi, bukan konsultasi apa, perizinan lah ke PJ Lepkom. Ada Lepkom di sini. Kemudian ke wali kelas juga mungkin insya Allah saya akan komunikasikan bahwa saya akan mengajak anak-anak mereka untuk melakukan tes diagnostik ini mungkin Pak. Iya. Alhamdulillah punya. Iya ya begitu ya Pak. Mudah-mudahan tercapai Bu. Iya Pak. Jadi ini dilaksanakan kapan? Insya Allah awal semester 2 ya Pak. semester Ya. 2. Udah mulai tergambar, kalau tadi malah kecewa jadi gimana saya malah. Iya. Sekarang udah mulai jelas lah Pak. Iya. Nah Bu, setelah obrolan kita mulai tadi ya, walaupun singkat, apa yang dapat hari ini Bu? Nah alhamdulillah Pak, saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan ya langkah ke depannya, daripada hanya kecewa gitu nggak ada perubahan. Saya sudah tercerahkan apa yang saya harus lakukan ke depan gitu ya. Ternyata betul nih dapat ide-ide dari percakapan bersama Pak Idris. Satu nuhun ya Pak Idris. Sama-sama Ibu. Semoga kedepannya anak-anak kita sesuai harapan Bu ya. Amin. Iya Bapak, nuhun Pasti ya Pak. anak-anak kita hebat, tinggal kita bimbingnya Bu Betul ya. ya Pak, betul. Terima kasih Satu nuhun Pak Idris. waktunya. Satu nuhun waktunya. Saya yang terima kasih ke Bapak sudah jadi jalan nih, tercerahkan saya dengan masalah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, setelah tadi saya mengobservasi Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator tercapaian pengembangan yang akan diinginkan itu terwujud? Ya, terima kasih Bu. Setelah saya melaksanakan coaching dari pas pelaksanaan Bu ya, tentang indikator yang saya harapkan, yang tadi saya bilang ke Ibu, yang saya rasakan sih Bu, indikator itu sudah sesuai dengan alur ceritanya, dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coaching, yaitu Rika. Dengan masalah beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri, gitu yang saya rasakan. Oh iya, baik Pak. Memang betul ya, yang terlihat oleh saya juga tadi Bapak sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengar aktif ya, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Bapak tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya tadi coach sendiri bisa ya tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan, jadi terpikirkan dengan
kalimat atau kata-kata kunci yang Bapak sampaikan seperti itu Iya. ya Pak ya. Iya. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bapak kira-kira? Saya pengen mengembangkan ini Bu, mendengarkan aktif. Jadi saya pengen ketika saya menjadi coach, pengen dilihat nih gesture saya, kemudian fokus saya ke coaching apakah sudah sesuai atau tidak. Itu Bu yang saya pengen kembangkan. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa terlaksana ya, seperti itu coaching berikutnya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih ya untuk hari ini. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi